Kita bertemu lagi dalam IMPA hari ini 17 Mei 2020. Adik-adik, semua sehat kan? Keluarga di rumah? Puji Tuhan. Selama kita masih stay di rumah, marilah kita sama-sama menjaga kebersihan diri kita, menjaga kesehatan kita. Adik-adik, sebelum kita memulai IMPA kita akan puji-pujian Kudaki-Daki. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh. Adik-adik, kita akan sama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 5. Kidung Ceria 5, lihatlah. Ya. Pakai gerakannya ya adik-adik ya. Yang duduk tuh masih yang duduk kita berdiri ya. Yuk, 1, 2, 3. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami untuk bersama-sama melakukan ibadah IMPA walaupun hanya melalui online. Tuhan boleh pimpin setiap kami yang bisa mengikuti dan sedang mengikuti IMPA hari ini. Tuhan juga berkati kakak Loni, kakak Layan yang akan menyampaikannya firman Tuhan, biarkan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca kitab Mazmur. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Mazmur 1 ayat 1 dan 2.
Adik-adik sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita menyanyi kitab suci hartaku. 1, 2, 3. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka dari 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat yang ke-17 sampai yang ke-23. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon bimbingan Roh Kudus untuk memimpin kami dalam pembacaan dan perenungan firman hari ini. Berkatilah kami semua, berkati kakak layan yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Satu Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengarkan serta mau melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, kalau ini punya gambar nih. Lihat nih. Coba lihat gambar ini. Apa yang sedang dilakukan oleh anak ini?
Wah, ada seorang anak laki yang mempunyai satu buah kue besar, tapi dia tidak mau berbagi. Kalau gambar yang ini, ada yang tahu apa yang anak ini lakukan? Ya, anak perempuan ini mempunyai sekantong kue dan dia mau berbagi. Dari dua gambar tersebut, gambar yang pertama atau gambar yang kedua, menurut adik-adik perbuatan yang baik? Ya, tentu gambar yang kedua. Nah, dari kedua gambar itu tentu kita bisa ingat apa sih yang dilakukan oleh kedua anak itu. Mungkin kita akan ingat ya, gambar yang pertama menunjukkan bahwa ada seorang anak yang tidak mau berbagi atau dia serakah. Nah, adik-adik pernah dengar kata serakah? Ada yang tahu apa artinya? Ya, serakah itu ingin memiliki dan tidak mau berbagi. Jadi buat dirinya sendiri, menyenangkan dirinya sendiri. Dan serakah itu adalah sikap yang tidak baik. Dalam pembacaan kita hari ini, kita juga melihat salah satu contoh sikap serakah ditemukan dalam cerita perjamuan malam di jemaat Korintus, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa perjamuan malam di Korintus itu bukanlah perjamuan Tuhan. Karena apa, adik-adik? Kenapa bisa demikian? Sebab perjamuan yang diadakan itu hanya untuk memuaskan keinginan perut masing-masing, untuk mengenyangkan perut dan memuaskan lidah kita masing-masing. Bukan perjamuan untuk merayakan karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Apabila mereka melakukan perjamuan untuk merayakan karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan, tentu mereka tidak akan makan lebih dahulu banyak sehingga yang belakangan tidak dapat. Sehingga orang-orang yang masih kelaparan, orang-orang yang tidak punya, itu pun tidak kebagian. Jadi Paulus nggak bisa memuji. Mereka melakukan perjamuan ternyata bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk kepentingan diri sendiri, untuk kekenyangan masing-masing perut mereka masing-masing. Sementara ada juga orang-orang yang masih kelaparan. Ada juga orang-orang yang tidak kebagian dalam perjamuan itu. Jadi Rasul Paulus menanyakan kali tadi, kalau kita lihat, apakah kamu nggak punya rumah? Maksudnya sebelum kita orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, yang mempunyai kelebihan, sebaiknya mereka bisa juga untuk tidak egois. Mungkin mereka makan dulu di rumah. Jadi tidak menyantap seluruh makanan yang tersedia dan tidak mau menyisakan untuk orang-orang yang lain. Sikap ini sangat penting untuk dilakukan supaya jangan menghina saudara-saudara mereka yang tidak mampu, yang tidak memiliki apa-apa, yang datang terlambat, yang mungkin juga mereka dari satu tempat yang jauh dan mereka juga kelaparan. Tuhan menghendaki agar perjamuan makan yang diselenggarakan oleh jemaat adalah untuk merayakan memperingati karya kasihnya, karya keselamatan yang sudah dilakukan olehnya di kayu salib. Sehingga melalui kitab Korintus ini kita diingatkan bahwa kita tidak boleh serakah.
Tuhan saja sudah rela untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dia berkorban, mau melayani dengan pengorbanannya kematian di kayu salib itu. Nah, serakah ini mempunyai arti yang sangat tidak baik. Sikap demikian juga, misalnya nih contohnya, apa sih serakah? Pengen memiliki apa yang orang lain miliki. Bahkan kalau nggak kedapat, mereka bisa merampasnya, merebutnya. Suka juga mengumpulkan barang-barang yang tidak diperlukan, tapi dia menumpuk di rumah. Padahal kalau diberikan ke orang lain, mungkin itu akan lebih berguna. Jadi adik-adik, sikap serakah tidak hanya akan merugikan orang lain, diri sendiri juga. Contohnya apa kalau untuk diri sendiri? Kok aku serakah nggak baik buat diriku? Iya adik-adik, ketika kita tidak mau berbagi dengan teman kita, kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. Kita juga tentu kehilangan sukacita ketika kita pelit. Terjadilah pertengkaran, terjadilah permusuhan, kita nggak punya teman, sukacita kita hilang. Buat apa kita banyak barang, tapi kita tidak punya teman? Dan hal itu tidak mendatangkan dampak yang positif bagi kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Sikap serakah juga merusak hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ya. Seandainya kita mau berbagi, tentu kita tidak akan dijauhi. Tentu juga kita akan merasakan sukacita. Karena ketika kita berbagi, kita melihat orang yang menerimanya senang. Akhirnya, ketika melihat orang itu senang, tentu kesenangan itu juga kembali kepada diri kita. Kita pun merasa bahagia bahwa kita sudah bisa menolong sesama kita. Kita bahagia, kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu memiliki kasih dengan sesama. Amin. Kita meresponi pembaca perenungan firman Tuhan ini dari Kidung Ceria 205. Kidung Ceria 205 bait yang ke-1. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mau selalu mengingatkan kami setiap minggunya agar kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam firman hari ini mengingatkan kami selaku anak-anak Tuhan tidak menjadi anak-anak Tuhan yang serakah, tidak menjadi anak-anak Tuhan yang pelit. Tapi kami mau berbagi kasih seperti yang telah Tuhan contohkan melalui Tuhan, kematian Tuhan di kayu salib. Tuhan rela mengorbankan nyawa Tuhan untuk menghapus dan mencuci dosa-dosa kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Hari kami juga mau berdoa Tuhan bagi adik-adik kami, anak-anak PA khususnya di Gereja Petra ya Tuhan. Berkatilah adik-adik ini, adik-adik yang masih kecil ini, Tuhan boleh berkati dengan roh kesehatan, kekuatan, kepintaran, dan kecerdasan yang lebih. Biar adik-adik ini boleh menjadi contoh teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, dan banyak orang yang semakin mengenal Engkau melalui sikap dan tingkah laku adik-adik kami terkasih ini dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka dengan kesehatan dan kekuatan yang selalu baru, sehingga dalam masa-masa pandemi ini mereka juga boleh mempunyai imun-imun tubuh yang sehat, dan mereka juga boleh
beraktivitas seperti biasanya. Ya Tuhan, dalam masa tinggal di rumah ini, mereka mengikuti pelajaran secara online. Berkatilah mereka dalam setiap pelajaran mereka, sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh gurunya dengan baik. Dan itu semua untuk kepentingan diri mereka, menambah ilmu pada diri mereka. Berkatilah setiap adik layan ini Tuhan, dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tak lupa juga kami berdoa bagi kakak-kakak layan. Berkatilah mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Biar roh Tuhan yang selalu mendampingi mereka dalam kehidupan, di rumah mereka masing-masing, di tempat pekerjaan, ataupun di lingkungan di mana mereka tinggal. Biarlah kami semua selaku pelayan-Mu boleh menjadi contoh dan teladan juga, bahkan terang dan garam untuk orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan setiap kakak layan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami, berkatilah mereka, berilah juga kesehatan yang baik, kekuatan yang baru, Tuhan, sehingga mereka juga boleh tetap setia, tetap sehat, dan tetap mau mengenalkan Engkau kepada kami anak-anak-Mu. Biarlah melalui contoh dari mereka kami semakin mengenal cinta kasih Tuhan kepada kami masing-masing. Berkatilah setiap pekerjaan yang mereka lakukan sehingga boleh menjadi berkat juga dalam kehidupan kami. Kami serahkan kedua orang tua kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi keluarga-keluarga yang mungkin saat ini sedang sakit, jamahlah mereka sehingga mereka boleh sembuh seperti sedia kala. Berkati setiap makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka makan dan minum untuk kesembuhan mereka ya Tuhan. Berkati juga para medis yang merawat mereka, bahkan keluarga yang setia merawat mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka, kekuatan serta penghiburan hanya Tuhan yang berikan kepada mereka. Secara khusus buat Kanovi yang baru kehilangan bapaknya ya Tuhan, biarlah Kanovi dan keluarga boleh menerima semua itu sebagai karya besar Tuhan dalam kehidupan mereka, sebagai bukti cinta kasih Tuhan kepada keluarganya. Biarlah Tuhan Kanovi dan keluarganya boleh mendapat kekuatan serta penghiburan yang hanya daripada-Mu. Kami serahkan keluarga-keluarga yang berduka dan Kanovi serta keluarganya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini dalam masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan boleh turut campur tangan dalam pemerintahan ini. Berkatilah pemerintahan kami yang dari yang tertinggi hingga yang terendah, sehingga mereka boleh melakukan setiap pekerjaan tugas tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Secara khusus buat Pak Jokowi beserta jajarannya yang saat ini juga sedang bersibuk-sibuk untuk menangani masalah COVID-19 ini. Biar Tuhan boleh beri hikmat kepada Pak Jokowi beserta jajarannya sehingga mereka mampu menangani COVID-19 ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan mereka boleh berlaku adil buat bangsa dan negara ini. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa bagi para medis yang telah lelah berjerih payah membantu penanganan COVID-19 ini. Tuhan juga boleh memberi mereka kesehatan, kekuatan, imun yang baik sehingga mereka juga boleh terhindar dari setiap penyakit melalui pemindahan dari satu pasien ke pasien lain, dan boleh jauh dari mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh terbebas dari penyakit dan tetap mampu melakukan pengobatan bagi para pasien ini. Kami serahkan mereka juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami. Terima kasih Engkau memberikan gereja Petra sebagai tempat kami beribadah. Saat ini dalam masa renovasi gereja Bethesda dan penyelesaian gedung lantai 3 GPIB Petra. Tuhan turut campur tangan untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan berkati setiap orang yang telah tergabung dalam tim kerja sehingga mereka juga boleh bekerja untuk pemulihan nama Tuhan. Berkati ketiga pendeta kami, Bapak Adriano Wangke beserta dengan keluarga, Bapak Ivan Dinamikasi Kombo beserta dengan keluarga, Ibu Febriola Piris beserta dengan keluarga. Tuhan juga berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, imun yang baik sehingga mereka boleh tetap sehat dan mampu melayani kami seluruh anggota jemaat di GPIB Petra. Tak lupa berdoa bagi para presbiter, unit-unit misioner, komisi-komisi, panitia yang ada, seluruh pegawai, bahkan seluruh jemaat di GPIB Petra.
Berkatilah kami semua dengan berkat kesehatan daripada-Mu ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk tetap patuh, diam tinggal di rumah, sehingga tidak menambah penyebaran virus ini ya Tuhan. Kami serahkan Gereja Petra beserta dengan jemaat dan berkumulannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sempurnakan doa ini melalui doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, kita sama-sama akan menyanyikan dari Kidung Ceria 360, Bapa antara kami. 1, 2, 3. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi, berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Selamat hari Minggu, tetap tinggal di rumah, jangan lupa memakai masker, sering-sering mencuci tangan, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.